Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Torik Haris Hasan, mahasiswa jurusan Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, untuk tugas praktikum 9 kali ini kita akan membahas mengenai struktur data HIPS ya. Nah, akan tetapi pada HIPS ini akan masuk pada salah satu implementasi HIP itu sendiri, yaitu HIP sort, di mana akan ada pengurutan data menggunakan implementasi dari HIP. Nah, langsung saja untuk HIP sort ini nanti memiliki 3 kelas ya. Yang kelas pertama adalah kelas node, yang kelas yang kedua adalah kelas heap, dan yang kelas ketiga adalah heap sort ATP. Langsung saja kita bahas satu persatu, mulai dari kelas node, ini paling atas. Nah, ini kelas node. Kelas node ini digunakan sebagai objek dari item ya. Jadi nanti data akan disimpan pada class node ini ya, seperti ini sederhana, yang menyimpan data. Dan ini nanti kita ketika ingin return, kita memanggil, kita gunakan get key ini. Nah, selanjutnya untuk kelas kedua adalah kelas heap. Kelas heap di sini terdapat banyak metode yang digunakan untuk mengoperasikan metode-metode heap nantinya. Nah, kelas heap ini yang pertama kita deklarasikan adalah heap array, di mana heap array nanti kita simpan dalam bentuk array ya. Nanti jadi memiliki indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena ini adalah heap array, ini bertipe data node ya, sesuai yang kelas yang dibuat tadi untuk menyimpan data. Selanjutnya kita tambahkan juga max size, digunakan untuk maksimal atau size paling banyak nanti yang kita masukkan menggunakan parameternya nanti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah current size. Ini digunakan untuk jumlah dari ukuran dari array-nya sendiri. Ini ada juga n item. Ini sama sebenarnya, hampir sama. Cuma ketika kita menggunakan metode heap sort itu nanti fungsinya akan berbeda. Karena current size di sini nanti heap sort itu akan memanggil fungsi remove, yang artinya dia akan menghapus current size-nya itu, sehingga nanti ketika dipanggil nanti tidak akan bisa, kecuali kalau tidak menggunakan remove-nya tadi, itu nanti bisa. Karena ini menggunakan quick sort, maksudnya heap sort, jadi tidak bisa menggunakan current size. Kita membutuhkan tambahan n item, walaupun nanti fungsinya sama ketika di konstruktornya nanti itu sama-sama 0, dan ketika ditambah itu sama-sama di increment ya. Untuk selanjutnya langsung ke metode yang pertama adalah metode heap. Ini sebagai konstruktor di mana kita menginisialisasikan heap array ini menggunakan ukuran berapa. Ini nanti menggunakan max size-nya sesuai yang kita masukkan, berapa inputnya, size-nya ini nanti. Nah, current size untuk pertama ini adalah 0, n item sama juga 0. Nah, insert add ini berisi kode untuk melakukan penambahan item ya pada heap array menggunakan indeks sesuai yang kita inginkan. Kita menggunakan indeks, misalkan kita masukkan 0 dan 10, berarti nilai 10 nanti bertempat pada indeks ke 0. Dan selanjutnya dari 1 kita isi berapa, itu nanti sesuai dengan indeksnya. Ini kita masukkan sesuai nilainya. Nah, ini yang indeks
nya ini yang kita masukkan ini sama dengan ini nilainya. Indeks ke 0 itu adalah berapa, indeks ke 1 adalah berapa, seperti itu. Nah, current size dan n item sendiri juga ikut bertambah dengan adanya insert add ini. Nah, dari 0 tambah 1 tambah 2 3 tambah 4 dan seterusnya. Nah, ini trickle down ini berfungsi untuk menurunkan atau menyesuaikan ya dari childnya apabila dia lebih kecil daripada childnya, maka dia akan ditukar posisinya menjadi child, atau childnya nanti akan naik ketika parent ya itu lebih kecil. Ketika parent itu lebih kecil daripada nilainya ya, ketika parent nilainya lebih kecil daripada childnya, maka akan ditukar. Misalkan ada 10, 2 dan 5. Maaf ya, ada 2, 10 dan 5. Maka 2 itu akan ditukar menjadi child ya, dan yang parentnya itu nanti akan digantikan dengan nilai yang terbesar, larger child ini. Nah, ini kondisian untuk childnya sendiri. Rumusnya ini ketika indeksnya diketahui, indeks yang akan dirubah ini rumusnya 2 kali indeks plus 1, ini sama left child plus 1. Ini untuk right child ini sebenarnya 2 kali indeks plus 2 juga bisa ya, 2 kali indeks plus 2. Nah, ini pengkondisian jika childnya itu kurang dari nilainya yang kurang dari right child, antara child yang kiri dengan child yang kanan itu lebih besar yang mana. Ketika lebih besar yang kanan, maka yang larger childnya yang terbesar ini diinisialisasikan sebagai right child. Untuk yang besar yang kiri maka akan left child. Nah, ini ketika top ini lebih besar, artinya ini tidak lebih kecil dari anaknya. Ini sudah sesuai posisinya, berarti kan parent itu harus lebih besar daripada childnya ketika kita menggunakan heap max ya. Ini menggunakan heap max, yang paling atas nanti adalah yang terbesar. Jadi parentnya harus yang lebih besar daripada childnya. Ini akan berhenti, jadi tidak akan ditukar. Nah, selanjutnya ini untuk penukaran indeksnya ini yang kita masukkan ini, parentnya akan diinisialisasikan sebagai yang terbesar dari childnya. Kemudian indeks yang ini akan digantikan sebagai largest child ya. Ini nanti ini sama dengan largest child, ditukar ketika ini seperti itu. Nah, display array selanjutnya, untuk metode display array ini hanya menampilkan isi array dengan cara memanggil get key-nya nanti sesuai dengan indeksnya. Jadi dimulai dari 0 hingga n items. Di 0, 1, 2 hingga n item yang akan keluar nanti isinya. Nah, ini metode heap sort ini adalah metode yang inti pembahasan dari praktikum ini adalah pada heap sort ini, dimana yang pertama kita perlukan adalah perulangan yang dimulai dari J adalah n item ini, lebih dari sama dengan 0 itu akan berkurang ini J nanti digunakan untuk diinisialisasikan sebagai remove. Jadi remove ini nanti, setiap remove ini itu adalah yang rootnya, yang paling besar setelah dilakukan trickle down, artinya setelah diurutkan, setelah dicari yang mana yang paling besar, maka itu akan di remove rootnya ya. Otomatis J ini kan n itemnya, jadi item yang terakhir, indeks yang terakhir itu diinisialisasikan sebagai yang terbesar. Nah, di sini karena yang terbesar adalah 10, ini outputnya ya, 10, maka 10 di sini menggunakan diinisialisasi sebagai heap array yang terakhir, indeks yang terakhir. Dan nanti yang terbesar lagi 8 akan diinisialisasikan, ini akan berkurang dan seterusnya hingga nanti datanya bisa berurut ya, seperti itu. Nah, ini n items
pada perulangan berdua ini n items per 2-1. Kenapa? Ini merupakan rumus ya, bagaimana kita itu trickle down, artinya kita menurunkan nilainya itu hanya yang parent, karena ketika dia menjadi child yang terakhir itu tidak perlu diturunkan lagi karena tidak memiliki child ya yang terakhir atau leaf itu tidak perlu. Jadi bisa dilihat di sini untuk contoh saya ini ada 6 item. Karena ini 6 item, 6 per 2-1 itu kan adalah 6 per 2 adalah 3 kurang 1 adalah 2. Jadi ini adalah 2. And item itu sendiri kan yang terakhir ya, indeks yang terakhir adalah 6. Ini adalah 6 ini per 2-1 ini adalah 1 di sini, 2 ya, hasilnya ini nanti kan adalah 2. Nah 2 ini kan ini dimulai dari 0, 1 dan 2. Otomatis karena 3 itu nggak bisa, karena apa? Ini 5 ini memiliki child yaitu 7 dan 1, sedangkan 7 ini memiliki child ini 10 dan 8, sedangkan 1 memiliki child 2. Nah sedangkan 10 itu tidak memiliki child karena ini adalah leaf yang terakhir. Maka karena rumusnya ini tadi itu kan dimulai dari hasilnya adalah 2, jadi 0, 1, 2 ini batasnya sebagai 2 ini pada indeks kedua ini ya, bukan hanya saja 1 ini parent dari 2, 7 parent dari 10 dan 8, 5 dari parent dan 7, 1 itu bisa di trickle down. Nah seperti itu akan ditukar dengan childnya ketika posisinya kurang tepat, seperti itu. Nah untuk yang terakhir heap sort app, kelas heap sort app ini berisi tentang pemanggilan metode insert. Ini yang jelas yang parameter menggunakan konstruktor ini max size nya tadi. Nah kita memanggil metode insert ini sebenarnya ini acak ya, datanya kan tidak urut 5, 7, 1, 10, 8, 2 ini tidak urut sama sekali. Nah setelah dipanggil metode ini heap sort, maka dia akan berurut seperti itu. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan seperti ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.